Perkenalkan, nama saya Yovan Stefanus dengan NIM 18322104. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari jaringan limfoid. Jaringan limfoid adalah jaringan-jaringan penyusun organ limfoid pada makhluk hidup, khususnya pada jaringan hewan. Jaringan limfoid terbagi menjadi dua, yaitu jaringan limfoid primer dan sekunder. Pada pembahasan kali ini yang dibahas adalah jaringan limfoid primer. Jaringan limfoid primer berfungsi untuk tempat produksi dan maturasi sel-sel imun. Jaringan limfoid primer juga berfungsi sebagai diferensiasi sel-sel imun pada jaringan hewan. Contoh dari jaringan limfoid primer adalah bone marrow atau sumsum tulang dan juga kelenjar timus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Kohifa Anini Makfiro dengan NIM 183221050. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen penyusun timus beserta fungsinya. Nah, timus sendiri merupakan organ yang berfungsi membuat sel di dalam tubuh. Kelenjar timus terletak di belakang tulang dada, di depan jantung berupa organ pipih berbentuk segitiga dengan alasnya yang menghadap ke leher. Kelenjar timus mengandung sangat banyak sekali limfosit yang dikenal dengan sel limfosit, yaitu limfosit yang berasal dari kelenjar timus. Organ timus sendiri terdiri dari dua jenis jaringan utama, yaitu jaringan epitel dan jaringan ikat, di mana jaringan epitel timus terdiri dari sel-sel retikuler yang membentuk lobulus, sedangkan jaringan ikat mengandung sel-sel yang menyokong struktur organ timus. Perkenalkan, nama saya Haliza Amilus Solihah dengan NIM 183221047. Di sini saya akan menjelaskan tentang bone marrow atau sumsum tulang. Nah, bone marrow ini merupakan salah satu komponen sistem limfatik, merupakan jaringan lunak dan fleksibel pada rongga tulang. Sumsum tulang membentuk sekitar 4% dari berat manusia dewasa atau sekitar 2,6 kg. Jaringan yang kaya akan persarafan dan sangat vaskularisasi. Lalu fungsi utamanya meliputi hematopoiesis, mengangkut oksigen, pertahanan terhadap invasi asing, dan hemostasis. Membantu menghilangkan sel-sel tua dari sirkulasi, memiliki komponen vaskular dan non-vaskular. Bone marrow atau sumsum tulang dipisahkan menjadi bagian vaskular dan bagian non-vaskular. Bagian pembuluh darah atau vaskular berisi pembuluh darah yang menyuplai nutrisi ke tulang dan mengangkut sel induk darah dan sel darah matang keluar dari tulang dan masuk ke sirkulasi. Lalu pada bagian non-vaskular, tempat terjadinya hematopoiesis atau pembentukan sel darah, daerah ini mengandung banyak sel darah yang belum matang, sel lemak, sel darah putih atau makrofag dan sel plasma, dan serat jaringan retikulum yang tipis dan bercabang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Kurniawan Rais dengan NIM 183221053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan komponen timus dan bone marrow atau sumsum tulang. Sebelumnya, komponen timus dan bone marrow ini merupakan bagian penting dari sistem kekebalan tubuh. Berikut adalah perbandingan keduanya. Pada komponen timus merupakan organ primer limfoid yang terletak di belakang rongga dada dan di depan jantung. Sedangkan pada bone marrow merupakan jaringan lunak dan fleksibel pada tulang. Kemudian komponen timus ini berfungsi membuat sel di dalam tubuh, sedangkan pada bone marrow berfungsi mengangkut oksigen, pertahanan terhadap invasi asing, hemostasis, dan hematopoiesis. Dengan demikian, komponen timus berperan dalam transmisi sel-sel limfoid, khususnya sel T, sebelum sel-sel ini menjadi siap untuk melindungi tubuh dari patogen. Sementara bone marrow berperan dalam produksi sel darah termasuk sel limfosit. Saya Astifania Miliasna dengan NIM 183221049. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya dengan menampilkan beberapa foto histologi dari timus dan juga bone marrow. Gambar 1 merupakan gambar histologi timus secara keseluruhan. Terlihat kapsul, lobulus, bagian korteks, bagian medula, dan juga bagian yang disebut dengan Hassel's corpuscle. Dari gambar ini, teman-teman dapat melihat dengan jelas bahwa timus dikelilingi oleh kapsul fibrosa yang terdiri dari jaringan ikat.
Kemudian untuk gambar selanjutnya itu gambar kedua, merupakan animasi atau tiruan atau disebut juga dengan sketsa yang kami ambil dari salah satu platform online penyedia fotografi, gambar, dan video, yaitu Shutterstock. Nah, dari gambar ini ternyata kita dapat mengetahui bahwasanya timus terdiri dari lobulus-lobulus yang dibatasi oleh sekat-sekat jaringan ikat. Setiap lobulus memiliki korteks dan medula. Kemudian ke gambar selanjutnya itu gambar ketiga. Dari gambar ini teman-teman bisa melihat bahwasanya bagian luar lobulus mengandung korteks yang terdiri dari berbagai jenis sel seperti epitel retikular, limfosit T yang belum matang, dan sel dendritrik. Di korteks terjadi sebagian besar perkembangan dan diferensiasi sel-sel T. Kemudian di bagian dalam lobulus adalah medula. Di sini terdapat jaringan ikat sel-sel epitel medular dan populasi sel-sel limfosit T yang sudah matang. Jika kita perhatikan dari gambar 2 dan juga gambar 3, bagian korteks memiliki warna yang lebih gelap dan bagian medula cenderung lebih terang. Gambar keempat. Pada gambar ini, septum terlihat jelas, yaitu suatu struktur berupa sekat-sekat atau partisi-partisi jaringan ikat yang membagi organ timus menjadi lobulus-lobulus kecil. Struktur ini membantu mengatur struktur internal timus dan membantu dalam pembagian ruang serta organisasi sel-sel di dalamnya. Timus juga dilengkapi dengan jaringan pembuluh darah dan limfatik yang penting untuk pergerakan sel-sel dan zat-zat ke dalam dan keluar organ. Gambar kelima. Gambar ini berfokus pada bagian Hazel's corpuscle. Kenapa disebut demikian? Karena struktur ini pertama kali digambarkan oleh ahli anatomi Inggris, yaitu Arthur Hill Hazel's. Hazel's corpuscle terdiri dari keratinized epithelial cell yang tersusun dalam lapisan-lapisan atau struktur yang berbentuk seperti pusat. Biasanya terlihat sebagai berkas-berkas sel-sel epitel yang tertata secara beririsan atau berbentuk spiral. Corpuscle ini umumnya terdapat di medula timus dan mungkin berperan dalam proses pendewasaan sel-sel T. Corpuscle ini umumnya terdapat di medula timus dan mungkin berperan dalam proses pendewasaan sel-sel T. Sebagian besar dari corpuscular cell terbentuk dari sel-sel epitel retikular dan adanya struktur ini merupakan salah satu karakteristik histologi dari timus. Alih ke foto histologi selanjutnya yaitu foto histologi bone marrow. Pada gambar 1, tampak histologi bone marrow secara keseluruhan, di mana terlihat trabecular bone, granulosit, megakaryosit, dan eritroid. Bone marrow atau sumsum tulang merupakan jaringan lunak yang terdapat di dalam tulang-tulang. Jaringan hematopoietik adalah bagian utama dari bone marrow yang menghasilkan sel-sel darah. Terdiri dari sel-sel induk hematopoietik atau hematopoietic stem cells yang berkembang menjadi sel darah merah eritrosit, sel darah putih leukosit, dan trombosit. Kemudian pada gambar terdapat erythroid island. Erythroid island adalah struktur di sumsum tulang tempat erythropoiesis, yaitu proses pembentukan sel darah merah terjadi. Mereka terdiri dari megakaryosit dan sel-sel yang mendukung pembentukan eritrosit. Island ini mendukung dan mengatur proses pembentukan sel darah merah di dalam sumsum tulang. Gambar 2. Gambar ini berfokus pada trabecular bone. Tulang trabekular atau tulang spons adalah jenis tulang yang memiliki struktur pori-pori atau ruang-ruang kecil yang terhubung seperti jaringan. Struktur ini memberikan dukungan struktural dan juga tempat bagi sumsum tulang untuk berada. Gambar ketiga. Gambar ini diambil dari NUS atau National University of Singapore, di mana terlihat granulosit prekursor. Granulosit adalah jenis sel darah putih yang mencakup neutrofil, eosinofil, dan basofil. Granulosit prekursor adalah tahap awal dalam pembentukan sel-sel ini di dalam bone marrow. Granulosit prekursor berkembang dari sel-sel hematopoietik yang belum diferensiasi dan mengalami serangkaian transformasi menjadi granulosit. Kemudian juga terdapat eritrosit prekursor, yaitu sel darah merah atau eritrosit yang mengalami serangkaian perkembangan dari stadium awal menjadi sel-sel yang matang. Eritrosit prekursor adalah tahap-tahap awal dari sel-sel ini. Mereka mengalami proses diferensiasi yang berangsur-angsur dari sel-sel hematopoietik menjadi eritrosit yang matang yang membawa oksigen dalam darah. Terdapat juga red blood cell eritrosit, di mana sel darah merah adalah sel darah yang paling umum.
Tugas utamanya adalah membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida kembali ke paru-paru untuk diekskresikan. Kemudian di gambar 4, pada gambar red bone marrow ini terlihat jelas megakaryosit dan sel adiposa atau sel lemak. Megakaryosit adalah sel besar dalam sumsum tulang yang merupakan prekursor dari trombosit. Megakaryosit mengalami fragmen untuk membentuk sejumlah besar trombosit yang berfungsi dalam pembekuan darah. Terakhir, terdapat perbedaan atau perbandingan antara red bone marrow dan yellow bone marrow. Keduanya adalah dua jenis sumsum tulang yang memiliki perbedaan dalam komposisi dan fungsi mereka. Yang pertama, red bone marrow atau sumsum tulang merah. Ciri-cirinya adalah tipe sumsum tulang yang dominan pada masa kecil. Komposisinya didominasi oleh jaringan hematopoietik yang aktif dalam pembentukan sel darah, termasuk sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Fungsi utamanya adalah sebagai tempat produksi sel-sel darah. Red bone marrow terdapat di tulang-tulang pipa, seperti tulang paha dan tulang lengan atas, tulang pinggul, tulang rusuk, tulang belakang, dan tulang-tulang lainnya. Untuk yellow bone marrow atau sumsum tulang kuning merupakan tipe sumsum tulang yang lebih dominan pada masa dewasa. Komposisinya terutama terdiri dari sel-sel lemak atau adiposit dan memiliki lebih sedikit jaringan hematopoietik. Fungsi utamanya sebagai tempat penyimpanan lemak dan sebagai sumber energi. Yellow bone marrow terbentuk dari transformasi red bone marrow saat seseorang tumbuh dewasa, di mana sebagian besar red bone marrow berubah menjadi jaringan adiposa atau lemak. Perkenalkan, nama aku Teling Bayu Kurniawan dengan NIM 183221065. Oke, untuk kesimpulannya yaitu timus dan bone marrow atau sumsum tulang merupakan bagian penting dari sistem kekebalan tubuh. Struktur histologi timus terdiri dari lobulus-lobulus yang tersusun atas bagian korteks dan medula yang dipisahkan oleh septum. Terdapat korpuskel juga kapsul yang mengelilingi timus. Sedangkan bone marrow berdasarkan komposisi sel dan fungsinya dibedakan atas red bone marrow dan yellow bone marrow. Struktur histologi bone marrow terdiri dari bone trabeculae dan granulosit, prekursor, eritrosit, prekursor, megakaryosit, dan sel adiposa atau sel lemak. Dan serta yang terakhir ini red blood cell. Terima kasih.